Yesaya pasal yang ke-60, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-22. Kita baca semua aja, padahal penekanan saya hanya di ayat yang ke-11. Tapi saya mau baca semua supaya Bapak Ibu kita bisa mengerti. Kemuliaan Sion yang akan datang. Bangkitlah, menjadi teranglah sebab terangmu datang, dan kemudian Tuhan terbit. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyung-duyung datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit pagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu. Unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba. Akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku. Dan aku akan menyemarakan rumah keagunganku. Siapakah mereka ini yang melayang seperti awan dan seperti burung merpati ke pintu kandangnya? Sungguh akulah yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh. Kapal-kapal Tarsis berlayar di depan untuk membawa anak-anakmu laki-laki dari jauh. Perak dan emas dibawa serta untuk nama Tuhan Allahmu. Dan oleh karena yang Maha Kudus Allah Israel, sebab ia mengagungkan engkau. Ayat 10. Orang-orang asing akan membangun tembokmu, dan raja-raja mereka akan melayani engkau. Sebab dalam murkaku aku telah menghajar engkau, namun aku telah berkenan untuk mengasihani engkau. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam tidak akan tertutup. Supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu. Supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu, sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Sungguh, bangsa dan kerajaan yang tidak mau mengabdi kepadamu akan lenyap. Bangsa-bangsa itu akan dirusak binasakan. Kemuliaan Libanon, yaitu pohon sanobar, pohon berangan, dan pohon cemara akan dibawa bersama-sama kepadamu untuk mempersemarak tempat bait kudusku, sebab aku hendak memuliakan tempat kakiku berjejak. Anak-anak, orang-orang yang menindas engkau akan datang kepadamu dan tunduk. Dan semua orang yang menista engkau akan sujud menyembah telapak kakimu. Mereka akan menyebut engkau kota Tuhan, Sion, milik yang Maha Kudus, Allah Israel. Sebagai ganti keadaanmu yang dahulu ketika engkau ditinggalkan, dibenci dan tidak disinggahi seorang pun. Sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Engkau akan mengisap susu bangsa-bangsa dan akan meminum susu kerajaan-kerajaan. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan juru selamatmu dan penebusmu yang Maha Kuasa Allah Yakub. Sebagai ganti tembaga aku akan membawa emas, sebagai ganti perak, sebagai ganti perak. Sebagai ganti besi, aku akan membawa perak. Sebagai ganti kayu tembaga, sebagai ganti batu besi. Aku akan memberikan damai sejahtera dan keadilan yang akan melindungi dan mengatur hidupmu. Ayat 18. Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerahmu. Engkau akan menyebutkan tembokmu selamat dan pintu-pintu gerbangmu pujian. Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Tapi Tuhan akan menjadi penerang abadimu, dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Bagimu akan ada matahari yang tidak akan pernah terbenam, dan bulan yang tidak surut. Sebab Tuhan akan menjadi penerang abadimu, dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Pendudukmu semuanya orang benar. Mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai cangkokan yang kutanam sendiri, untuk memperlihatkan keagungan. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Boleh lihat ayat 11 lagi? Boleh lihat ayat 11 lagi?
pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, pintu-pintu gerbang saya akan terbuka senantiasa. Kata gate di sini, pintu, dari bahasa Ibrani itu sahar. Sahar, saudara ya. Bacanya S-H-A-H-A-R. A-R, sahar. Sahar itu pintu. Sahar itu juga bicara tentang pintu bisnis. Sahar itu juga bicara tentang tempat tinggal. Sahar itu juga bicara tentang keluarga. Sahar itu juga bicara tentang pintu pelayanan. Dan pintu kota, pintu untuk bangsa-bangsa. Tapi sahar juga, itu bicara tentang pintu surga. Dan kata open, ya, kata open artinya kata terbuka, itu pautak. Ya, P-A-W-T-H-A-K-H. Pautak itu artinya bebas. Pautak itu artinya membuka diri. Pautak itu artinya terbuka lebar. Pautak itu artinya melepaskan. Besok Bapak Ibu 15-17 September. Ya, orang Ibrani merayakan yang namanya Rosh Hashanah. Rosh Hashanah itu tahun barunya orang Ibrani. 5784 Peidalet. Ya. Peidalet itu artinya tahun pintu terbuka. Jadi tahukah Bapak Ibu bahwa kita sedang masuk di tahun pintu terbuka secara rohani, secara supranatural. Berapa banyak yang telah menunggu pintu yang tertutup untuk terbuka? Berapa banyak Bapak Ibu? Tulis di kolom komentar. Saya bersiap untuk pintu yang terbuka. Peidalet 5784 itu adalah Rosh Hashanah, tahun pintu terbuka. Dan Tuhan ingin melakukan perkara-perkara besar atas hidup saudara dan saya. Saya juga percaya dalam kehidupan ini pasti ada saat-saat di mana kita dihadapkan pada situasi-situasi yang tidak mengenakan. Pada situasi-situasi yang sulit, entah pergumulan dalam keluarga, pergumulan dalam keuangan, pergumulan dalam bisnis, pergumulan dalam studi, pergumulan dalam pelayanan. Semua orang diperhadapkan dengan situasi-situasi yang tidak mengenakan. Tapi saudara dan saya, situasi yang tidak mengenakan, pergumulan yang saudara dan saya hadapi, itu adalah ada masa expire-nya. Ada masa di mana Tuhan membawa kita ke satu titik, ke satu tempat, di mana yang tadinya pintu tertutup, tiba-tiba Tuhan bukakan kepada saudara. Peidalet, tahun pintu terbuka. Dan apa saja yang kita kerjakan, serasa tiada membuahkan hasil. Di masa-masa pergumulan itu alias kita gagal. Berapa banyak Bapak Ibu yang pernah alami gagal? Jangan putus asa. Berapa banyak kita yang pernah mengalami jatuh, dan rasanya kita tidak mungkin bangkit kembali. Jangan lupa bangkit kembali. Kalau Anda nggak bisa berjalan, merayaplah. Dan saya percaya pasti Tuhan akan berikan kepada saudara kekuatan. Karena semua pencobaan yang kita alami tidak melampaui kekuatan kita. Nah, kita serasa mengalami jalan buntu di segala hal, di segala jalan. Dan saya percaya bahwa seperti bangsa Israel yang menghadapi laut berlaut, serasa sepertinya itu adalah akhir dari hidup mereka. Karena di belakang mereka adalah tentara Firaun yang mengejar mereka dengan 600 kereta. Dan mereka pikir bahwa hari itu hari terakhir. Ternyata jalan buntu itu adalah pintu di mana Tuhan membawa mereka kepada yang namanya a new season, di musim yang baru. Kalau hari ini Anda mengalami yang namanya jalan buntu, itu adalah jalan baru bagi saudara. Pintu-pintu kehidupan seolah-olah tertutup. Dan pintu bisa berbicara tentang pintu kesempatan. Pintu bisa berbicara tentang pintu berkat. Pintu bicara juga tentang pintu jawaban doa. Pintu juga bicara tentang pintu kesembuhan. Pintu bicara tentang pintu pemulihan. Pintu keberhasilan. Pintu untuk Anda dan saya mengalami terobosan dalam keuangan. Mungkin hari-hari ini Anda rasa seperti itu jauh daripada saudara. Tapi saya beritahukan kepada Bapak Ibu. Orang Ibrani sedang merayakan besok 15, mulai dari Jumat, Sabtu, dan Minggu, 15 malam sampai 17 malam sampai hari Minggu malam. Mereka merayakan yang namanya Rosh Hashanah, yaitu Ayin Dalet. Ayin Dalet itu adalah tahun pintu-pintu dibukakan, tahun di mana pintu kesempatan dibukakan, pintu berkat dibukakan, pintu jawaban doa dibukakan, pintu kesembuhan dibukakan, pintu pemulihan dibukakan, pintu keberhasilan dibukakan, pintu pelayanan dibukakan, pintu terobosan dibukakan. Saudara harus percaya bahwa ada kalanya apa yang Tuhan kerjakan dengan yang terjadi di Israel bisa terjadi secara supranatural.
kepada saudara dan saya. Jika sampai hari ini kita menghadapi pintu-pintu yang tertutup, maka saya beritahukan kepada umat Tuhan, jangan kecil hati. Kalau sampai hari ini kita menghadapi yang namanya pintu-pintu yang belum dibukakan, jangan berputus asa. Ketok pintu hati Tuhan. Haleluya. Tulis di kolom komentar, saya mau ketok pintu hati Tuhan. Bukan cuma mengetok, tapi ketok dengan seruan. Dengan doa yang tidak berkeputusan. Bukan cuma datang mengetok, tapi ketok dengan seruan yang tidak berkeputusan. Waktu-waktu ini adalah waktu di mana Bapak Ibu kalau mulai pintu akan dibukakan, maka datang mengetok pintu hati Tuhan melalui doa. Seruan dengan seruan yang tidak berkeputusan. Sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang punya kuasa dan otoritas. Tuhan yang sanggup membuka pintu-pintu ketika Israel diperhadapkan dengan laut yang beraut dan tidak mungkin terseberangi. Musa berkata, hari ini kamu akan melihat tangan Tuhan turun dan kamu akan menyaksikan bahwa Allah yang menyertaimu bukan Allah yang mati, tapi Allah yang hidup. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-7. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-7 berkata begini. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Bapak Ibu, saya beritahukan kepada Bapak Ibu, tahun depan itu menjadi tahun di mana Tuhan membuka pintu-pintu kepada kita. Katakan amin. Tahun depan adalah tahun pintu kesempatan dibukakan. Tahun depan adalah tahun pintu berkat dibukakan. Pintu untuk jawaban-jawaban doa. Pintu untuk kesembuhan. Pintu pemulihan. Pintu keberhasilan. Pintu di mana Anda dan saya lihat yang tertunda dibukakan. Karena Wahyu 3 ayat yang ke-7 berkata, apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Sudah berapa lama Bapak Ibu menunggu? Ini waktunya datang dengan doa, datang dengan pujian, datang dengan hati yang rindu akan Tuhan. Bawa pintu-pintu kesempatan, bawa pintu-pintu berkat, bawa pintu-pintu kesembuhan, bawa pintu-pintu pemulihan, pintu keberhasilan, pasti akan dibukakan Tuhan bagi kita. Haleluya. Dan kalau kita perhatikan Amsal 23 ayat 18. Salomo menulis dalam Amsal 23 ayat 18. Bahwa Tuhan janji bahwa masa depan sungguh ada. Dan harapan tidak akan hilang. Saudara, ini menjadi moto dari gereja lokal ini. GBI Christ Kingdom Family. Ya, bahwa masa depanmu sungguh ada. Dan harapan tidak akan pernah hilang. Amin. Kalau hari ini Anda datang, kalau Anda lihat dompetmu kosong, dan Anda ngomel, ya Anda tetap akan lihat dompet kosong. Tapi kalau Anda lihat Tuhan yang punya segalanya, maka Tuhan sanggup untuk menolong saudara dan saya. Kalau Anda lihat dompet kosong dan Anda malas, ya dompetmu tetap kosong. Tapi kalau tanganmu rajin, Alkitab katakan di rumahmu banyak harta benda. Belajarlah mulai kita melakukan tanggung jawab kita. Kesetiaan. Ingat, kesetiaan itu pribadi Tuhan. Dan ketika Tuhan datang mencari kita, maka yang dia lihat adalah kesetiaan. Karena kesetiaan itu adalah nilai yang Tuhan taruh, pribadi Tuhan, yang Tuhan taruh dalam diri kita. Ketika Tuhan temukan kesetiaan, setia dengan perkara kecil dipercayakan perkara besar. Bertanggung jawab dalam perkara kecil dipercayakan tanggung jawab dalam perkara besar. Dan Amsal 23:18 berkata, masa depanmu sungguh ada, harapan tidak akan hilang. Satu waktu saya diceritakan bahwa ada seorang yang dia mengalami putus asa, bahkan dia minum obat, bahkan sampai berharap bahwa dia minum obat yang overdosis dan berharap dia akan mati. Tapi dia minum obat dan kemudian dia nggak keluar dari kamar, diketok-ketok nggak keluar. Kemudian pintu kamarnya didobrak, sudah. Waktu didobrak, maka mukanya itu udah mulai biru. Kemudian keluarganya mulai bawa dia ke dokter dengan cepat. Kemudian dokter mulai bertindak dengan cepat. Akhirnya dia diselamatkan. Ternyata ketika ditanya, kenapa sampai kamu mau bunuh diri? Dia katakan bahwa usahaku gagal, aku nggak pernah sukses. Dalam 5 tahun ini, saya kerja ditipu orang. Saya kerja tapi tidak bisa sukses seperti kakak-kakak dan saudara-saudara saya. Lalu dia putus asa.
Lalu dia minum obat tidur sampai overdosis. Dia pikir kalau dia minum obat tidur, pagi dia nggak mau bangun lagi, biar sekalian mati. Dia nggak mati-mati, saudara. Kemudian setelah dia disadarkan, ya hamba Tuhan datang dan bicara kepada dia, kamu minum obat tidur, kalau kamu mati, itu bukan berarti akhir. Ada kematian yang menanti kita di ke depan setelah kematian fisik ini, yaitu kematian kekal. Kematian kekal itu adalah saudara dan saya menemui kebinasaan. Lalu kemudian dia sadar bahwa kegagalan dia, ketidakberuntungan dia, itu cuma sesaat. Kemudian dia bangkit kembali. 2 tahun kemudian dari waktu dia ambil keputusan untuk dia minum obat dan dia kepingin mati itu, dia bangkit kembali. Hari ini dia menjadi seorang general manager. Dan dia menjadi orang yang sukses. Dia diberkati Tuhan. Perusahaannya memberikan kepada dia kerja di perusahaannya memberikan kepada dia 5% dari sahamnya kepada dia. Karena dia melihat bahwa kerjanya sungguh luar biasa. Dan perusahaan itu diberkati karena orang ini hadir. Hari ini anak ini melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan dia berkata begini, saya tahu bahwa Tuhan merancang yang terbaik bagi saya. Saya hanya berpikir bahwa saya gagal. Ternyata Tuhan ajarkan saya bahwa ketika saya gagal, satu saat saya bisa pimpin orang lain. Dan ketika mereka gagal, saya bisa menceritakan kegagalan saya kepada mereka. Dan mereka bisa lihat hari ini kalau saya sukses, itu karena Tuhan menyertai saya. Kalau Bapak Ibu hari ini mengalami kegagalan, maka jangan putuskan berdasarkan apa yang ada dalam hatimu, dalam pikiranmu, karena bisa salah. Apalagi mau bunuh diri. Bukti orang yang takut akan Tuhan adalah hidup sesuai dengan kehendaknya. Orang yang takut akan Tuhan itu, dia akan taat kepada perintah Tuhan. Dia tidak mau bertindak dengan caranya sendiri, tapi dia akan bertindak dengan cara Tuhan. Dia melakukan taat, karena taat itu adalah bahasa Tuhan kepada hamba-hambanya. Seorang hamba itu wajib taat. Kalau kita nggak taat, maka kita nggak akan dapat bagian kita. Tapi ketika kita taat itu artinya melakukan segala yang diperintahkan kepada kita sesuai target, sesuai dengan instruksi, sesuai dengan perintah, tanpa mengurangi nilainya. Artinya ketaatan itu menyelesaikan sampai akhir. Kalau kita taat, tapi taat nggak sampai akhir, maka kita nggak akan dapat kewajiban kita. Tapi ketika kita taat, makanya Alkitab katakan bahwa Yesus mendemonstrasikan ketaatan sampai mati. Dan itu ketaatan yang sempurna. Dan Alkitab katakan begini, bahwa bukti orang yang takut akan Tuhan. Kalau kita bilang kita takut akan Tuhan, maka kita harus hidup sesuai kehendaknya. Saya terjemahkan itu, hidup sesuai kehendaknya adalah hidup dalam ketaatan. Apa bisa, Pak? Apa bisa, Pastor? Kita orang berdosa. Saudara, kita pasti buat salah. Abraham buat salah, Daud buat salah, Yakub buat kesalahan, Yusuf buat kesalahan, saudara-saudaranya buat kesalahan, Elia buat salah, semua hamba-hamba Tuhan hebat buat salah. Tapi mereka kembali bertobat dan reposisi hati mereka. Sehingga pintu terbuka bagi mereka. Mereka mau hidup sesuai dengan kehendaknya dan taat. Sekalipun situasi atau keadaan sepertinya tidak memungkinkan, pintu itu terbuka. Tapi bagi Tuhan kan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan kan tidak ada yang tidak mungkin. Amin. Amin. Kalau orang berkata pintumu tertutup, saudara jangan dengarkan perkataan orang itu. Lakukan bagianmu dengan sungguh-sungguh. Dan percaya, matamu tertuju kepada Tuhan. Percaya, bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Bagi Tuhan, Tuhan adalah pintu itu sendiri. Bahwa dia akan membuka pintu bagi kita. Tadi saya katakan kepada Bapak Ibu, bahwa arti kata pintu, arti kata gate, itu adalah sa'ar yang artinya pintu bisnis yang dibukakan, pintu tempat tinggal yang dibukakan, pintu keluarga yang dibukakan, pintu pelayanan yang dibukakan, pintu kota-kota yang dibukakan, pintu bangsa-bangsa dibukakan, pintu sorga dibukakan. Dan kata terbuka itu artinya kita bebas. Kita membuka diri. Ketika Bapak Ibu dengar firman, harus membuka diri. Membuka diri di sini membuka hati.
terbuka lebar, yang membuat orang alami mujizat dan tidak alami mujizat karena dia tidak datang dengan kehausan akan Tuhan, kerinduan akan Tuhan. Kerinduan dan kehausan akan Tuhan itu adalah bukti bahwa kita membuka hati kita. Itu adalah pintu yang terbuka, pintu hati kita dibukakan Tuhan. Amin. Dan firman Allah berkata begini, pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa. Baik siang maupun malam tidak akan tertutup. Yesaya 60 ayat 11 tadi. Wow, pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa. Baik siang maupun malam tidak akan tertutup. Saudara, tahun depan akan menjadi tahun di mana Tuhan membuka pintu-pintu gerbangmu. Pintu kota, pintu keluarga, pintu pelayanan, pintu bisnis, pintu bangsa-bangsa, dan pintu sorga akan dibuka. Anda akan melihat curahan kuasa Allah yang akan terjadi. Yang akan terjadi dalam gereja, terjadi atas satu kota. Revival akan terjadi. Kita harus siap untuk ini. Supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu. Kekayaan bangsa-bangsa kepadamu, sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Kitab Yesaya 60 ini adalah kitab nubuatan. Nubuatan tentang peralihan kekayaan bangsa-bangsa. Bukan cuma peralihan kekayaan bangsa-bangsa, tapi raja-raja akan dibawa digiring. Keturunan Nebayot akan digiring, datang membawa kambing domba persembahan kekayaan mereka ke atas mezbah korban berkaram. Artinya Tuhan sedang membuka pintu hati, pintu bangsa-bangsa, pintu-pintu yang selama ini dicoba ditutup oleh setan akan dibukakan Tuhan. Sehingga akan terjadi begitu banyak pertobatan. Saudara, kerinduan dan mimpi yang Tuhan taruh di hati saya adalah setiap kota ada 3.000 jiwa. Minimal itu. Ada 3.000 jiwa. Dan kita harus berlari ke sana. 3.000 jiwa, 300 pemimpin. Dan ada 300 family cell, 300 komsel di setiap kota. Minimal. Dan Tuhan mau saudara dan saya memakai tahun-tahun ke depan ini menjadi tahun untuk kita menjangkau setiap jiwa dibawa kepada Tuhan. Nah, ketika Bapak Ibu lakukan itu, Alkitab katakan begini, orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu. Sedang raja-raja mereka itu digiring sebagai tawanan. Tawanan adalah tawanan Roh Kudus. Tawanan adalah tawanan firman Allah. Artinya Tuhan sanggup membuka pintu bagi kita di segala keadaan. Amin. Tuhan sanggup membuka pintu bagi kita di segala musim kehidupan. Jangan berkata bahwa, aduh pintu tertutup. Jangan ngomel. Tapi belajar bersyukur. Belajar mempercayai perkataan firman Tuhan. Bahwa apa yang dikatakan Tuhan, ya dan amin. Dengan kata lain, berkat Tuhan itu tidak akan terpengaruh situasi. Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Berkat Tuhan itu tidak terpengaruh situasi. Berkat Tuhan bagi orang percaya itu tidak terpengaruh situasi. Wah, ini keadaannya kritis. Ini keadaannya lesu. Tuhan itu memberkati kita bukan karena apa yang dikatakan oleh orang. Bukan karena situasi. Tidak. Berkat Tuhan tidak terpengaruh situasi. Berkat Tuhan tidak terpengaruh. Katakan amin unlimited. Amin 5 juta triliun kali. Amin 5 juta miliar kali. Saudara katakan itu. Kenapa? Karena ada orang yang hidup berdasarkan apa yang dia lihat dengan mata, apa yang dikatakan oleh orang, apa yang dunia katakan, prediksi oleh dunia. Tidak. Berkat Tuhan tidak terpengaruh situasi. Berkat Tuhan ditentukan oleh Tuhan. Di saat di mana Israel ada di padang gurun, mereka nggak mati. Baju yang mereka pakai mengembang mengikuti bodi mereka. Sepatu di kaki mereka mengembang mengikuti besarnya kaki mereka dan tidak rusak. Artinya berkat Tuhan tidak terpengaruh situasi. Tuhan membelah gunung-gunung batu, memberikan mereka air di tengah-tengah krisis di padang gurun. Tuhan memberikan mereka makan daging dan makan roti, burger, itu sudah raya. Di padang gurun. Di tengah-tengah tidak ada kehidupan. Berkat Tuhan dicurahkan dan menjaga mereka selama 40 tahun. Mereka semua mati di padang gurun karena mereka tidak mau mengubah hati mereka. Bapak Ibu, kita akan alami mujizat besar atas hidup kita. Kalau kita ditolong oleh Tuhan, kalau Tuhan mengangkat kita, Tuhan berkati pekerjaan kita. Ingat, ubah hati kita untuk tetap mengasihi Tuhan. Ubah hati kita untuk tetap tahu bahwa semuanya karena Tuhan. Prioritas harus lebih dulu kepada Tuhan.
Dan saya ini manajer, bukan owner. Owner adalah Tuhan. Saya ini penilik, bukan pemilik. Kalau saya ini penilik, maka saya hanya pengelola. Tuhan yang punya segala, dia ownernya. Amin. Kalau saya katakan dengan kata lain, berkat Tuhan tidak terpengaruh situasi. Berarti, jadi, asalkan kita benar-benar hidup melekat kepada Tuhan dan tinggal dalam firman-Nya, tak ada yang perlu ditakutkan. Dan tak ada yang perlu dikhawatirkan dengan hidup ini. Beberapa minggu yang lalu, ada yang ngomong kepada saya, Pastor, saya ini takut dengan bisnis saya. Saya ini khawatir dengan kehidupan keluarga saya. Terus saya tanya, Bapak takut apa? Dia katakan bahwa pekerjaan saya hari-hari ini nggak baik. Saya khawatir apakah anak saya bisa sekolah dengan bisa kuliah dengan baik karena dia kuliahnya di luar negeri. Apakah saya bisa kirim uang kepada dia? Dan saya tanya, hari ini dia bisa makan? Bisa. Kalau hari ini dia bisa makan, besok akan jadi lebih baik. Tapi satu hal Bapak harus cari Tuhan sungguh-sungguh. Bapak jangan andalkan kekayaan, jangan andalkan apa yang Bapak bisa lihat dan Bapak rasakan. Karena itu akan mempengaruhi rohmu, dan mempengaruhi pikiranmu, dan mempengaruhi tubuh. Ada banyak orang yang takut karena apa yang dia lihat dengan mata. Ada banyak orang yang khawatir karena dia lihat bahwa pengharapan dia tidak sampai. Ada banyak orang yang ketika lihat bahwa dompetnya kosong, darahnya langsung tinggi, nggak bisa tidur malam. Tapi saya percaya, sebagai orang percaya, itu bukan yang Tuhan mau. Itu bukan Tuhan mau. Tuhan mau kita melekat kepada Tuhan seperti ranting yang tetap tertancap pada pokok anggur. Dan pada musimnya pasti berbuah. Siapa tahu musim itu adalah hari ini. Siapa tahu musim itu adalah esok pagi. Jangan putus asa, Bapak Ibu. Sekalipun dunia ini penuh dengan gejolak dan berbagai krisis yang sedang melanda. Sekalipun banyak orang merancangkan kejahatan terhadap kita. Tapi ingat, Tuhan membuka pintu-pintu berkat bagi kita. Dan tidak ada kuasa manapun yang mampu menghalangi Tuhan bekerja atas orang percaya. Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Tidak ada kuasa manapun yang mampu menghalangi kuasa Allah bekerja atas hidup saya. Hari ini mungkin kita mengalami pergumulan dalam keuangan, pergumulan dalam bisnis, pergumulan dalam pelayanan. Tetap percaya, jangan pernah ngomel. Tetap percaya, jangan takut. Tetap yakin bahwa ini adalah tahun di mana Tuhan membuka pintu-pintu bagi kita. Pintu yang baru dibukakan Tuhan bagi kita. Itu berarti bahwa kita harus andalkan Tuhan selalu dalam hidup ini. Maka kita akan melihat pintu berkat, pintu terobosan, pintu mujizat, pintu pemulihan, pintu pengharapan. Pasti akan terbuka bagi kita. Dan tujuan daripada Tuhan membuka pintu-pintu ini supaya kita memuliakan Tuhan. Dan nama Tuhan ditinggikan. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Puji Tuhan. Yang diberkati tulis di kolom komentar, saya sungguh amat diberkati Tuhan malam ini. Bapa di sorga, hamba sudah sampaikan firman-Mu. Dan aku percaya bahwa ini adalah waktunya untuk Tuhan buka pintu kepada kami. Beberapa bergumul begitu lama. Beberapa sedang mengalami ketakutan dan kekhawatiran. Tapi malam ini kami percaya bahwa Tuhan telah membuka pintu yang baru. Yesaya 60 ayat 11. Engkau telah membuka pintu bagi kami. Engkau telah menolong kami. Dan kami mau percayakan firman-Mu. Dan yakin kami akan melihat pintu-pintu itu akan dibukakan bagi kami. Dan kami akan melihat terobosan besar terjadi. Pintu kesehatan Tuhan berikan. Pintu kesembuhan Tuhan berikan kepada kami. Malam ini anugerah kebaikan Tuhan turun dalam nama Yesus. Berdoa kepada mereka yang sakit, yang panas, pusing, yang lagi muntah-muntah. Buat Lea, Tuhan aku katakan sembuh, pulih dalam nama Yesus. Aku cabut setiap tanaman yang sia-sia, roh kelemahan tubuh aku cabut dalam nama Yesus. Dan aku katakan kesembuhan terjadi. Terima dalam nama Yesus. Berdoa kepada Robertus dengan istrinya yang rindu punya keturunan ilahi. Tuhan aku katakan sperma, sel telur yang terbaik, dibuahi. Dan dalam nama Yesus Tuhan, kerinduan mereka, Tuhan berikan kepada mereka, menyenangkan hati Tuhan dalam nama Yesus Tuhan. Berdoa juga untuk Asti,
Hamba berdoa dalam nama Yesus. Hamba berdoa setiap roh jahat yang menyerang mereka. Aku katakan out. Out dalam nama Yesus. Dan pemulihan terjadi bagi mereka. Kekuatan Tuhan berikan kepada mereka. Nama Tuhan dipermuliakan. Nama Tuhan ditinggikan. Berdoa kepada Ibu Siti Murni yang lagi sakit. Tuhan, aku katakan sembuh, pulih dalam nama Yesus. Kekuatan Tuhan berikan. Kemampuan ilahi Tuhan berikan dalam nama Yesus. Berdoa kepada Agus Salempang yang lagi terbaring di rumah sakit, paha kirinya patah karena kecelakaan. Aku katakan sel urat dan otot tulang kembali normal, pulih kembali. Aku lepaskan Roma 4 ayat 17. Tuhan menciptakan yang tidak ada menjadi ada, apalagi yang sudah ada. Tercipta kembali yang baru, dan dia akan memuliakan Tuhan. Sembuh dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus. Berdoa kepada Ciyong yang sedang berdoa untuk Sylvia Sia. Dalam nama Yesus yang minta untuk Ciyong untuk punya pasangan hidup, berdoa supaya Tuhan kirimkan pasangan hidup yang takut akan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus. Berdoa kepada Deli Rita untuk pekerjaannya sebagai broker dan joint business koneksi. Supaya Tuhan berikan kepada dia jangkauan, bisnisnya diberkati, pekerjaannya diberkati, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Hamba mengucap syukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Amin.